Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan tewasnya anak artis Tamarat Tiasbara, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam. Selamat sore Pak Kabid. Selamat sore Mbak. Ya Pak Kabid, dengan saya Maria Pak. Kita tahu bersama bahwa pengungkapan kasus ini cukup cepat, 2 hari berselang, Ya, kemudian Polda Metro Jaya sudah bisa menetapkan, bahkan juga menangkap 1 orang tersangka. Proses pengungkapan kasus ini seperti apa Pak? Proses pengungkapan sebuah perkara diawali adanya olah TKP, kemudian penyelidikan. Penyelidikan itu dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa itu ada dugaan pidana atau tidak. Setelah didalami, dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam klarifikasi, kemudian dilakukan gelar perkara. Waktu itu penyidik Polda Metro Jaya memutuskan naik sidik. Kemudian setelah naik penyidikan, dilakukan lagi pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dikumpulkan lagi fakta dan barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara, akhirnya ditetapkan saudara DA sebagai tersangka. Dan tadi pagi sekira jam 9 di rumah kontrakannya tersangka DA dilakukan upaya penangkapan oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Penyidik saat melakukan penangkapan didampingi oleh RT setempat, kemudian petugas security. Setelah dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan penyidik, akhirnya tersangka DA secara kooperatif ikut ke Polda dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Oke, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Tapi apa yang menguatkan Polda Metro Jaya untuk kemudian menetapkan YA sebagai tersangka, Pak Kabid? Ya, berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang cukup, kemudian keterangan-keterangan saksi, dan adanya barang bukti yang sudah disita, dan yang terakhir telah dilakukan gelar perkara, maka penyidik yakin bahwa saudara DA ini patut disangka dan diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun itu meninggal dunia beberapa waktu yang lalu di kolam renang di daerah Jakarta Timur. Pak Kabid, tadi Anda sampaikan cukup yakin ya Pak? Penyidik terus bekerja dan berkomitmen. Ya, mohon maaf Pak Kabid, tadi Anda sampaikan cukup yakin. Bukti-buktinya berupa apa saja Pak? Ya, bukti yang cukup belum dapat kami sampaikan di sini. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, Mbak. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka DA dengan status tersangka. Nanti lebih lanjut perkembangan hasil pemeriksaan dan proses penyidikan lanjutannya akan disampaikan kemudian. Yang jelas penyidik berkomitmen untuk memproses kasus ini secara terang benderang, mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alat bukti, sehingga membuat terang benderang dengan tersangka yang sudah ditetapkan tersebut. Ya. Untuk pasal yang disangkakan Pak dan juga ancaman hukuman? Ya, sejauh ini terhadap tersangka DA dipersangkakan pasal 76 Junto 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, pasal 338 KUHP, juga dilapis dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, dan juga tetap diterapkan pasal di saat LP awal, yaitu tindak pidana yang menyebabkan karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Oke, baik. Ancamannya ada yang maksimal 3 tahun 6 bulan, kemudian. Ya, silakan Pak, dilanjut. Iya Mbak. Ya, ancaman pidananya yang 76C itu 3 tahun 6 bulan, kemudian yang 338 KUHP itu 15 tahun, kemudian yang 340 KUHP itu ancamannya ada yang seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Kemudian yang 359 itu 5 tahun ancamannya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kami tunggu nanti hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Terima kasih sudah bergabung di Ragam Perkara. Ya. Pak Kombes Ade Ari Syam. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak.